Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali dalam renungan Gereja Kristen Protestan di Bali sebagai gereja pembawa damai. Dalam renungan ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, membangun dan memelihara kesatuan dalam ikatan damai sejahtera. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Allah yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kami bersama-sama rindu merenungkan firman-Mu. Kami memohon Allah Roh Kudus menguasai hati pikiran kami dengan hikmat dan pengertian yang daripada Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita membaca dari kitab Kolose pasal yang ketiga ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh, dan bersyukurlah. Demikian firman Tuhan bagi kita pada hari ini, dalam kita bersama-sama merenungkan cara membangun dan memelihara kesatuan dalam ikatan damai sejahtera. Saudara-saudari, dalam kehidupan bersama, baik di keluarga, di gereja, maupun di masyarakat, kesatuan sangatlah penting. Namun kesatuan bukanlah sesuatu yang otomatis terjadi dalam kehidupan kita. Dibutuhkan usaha yang sadar untuk membangun dan memeliharanya, terutama di tengah perbedaan dan potensi konflik yang begitu besar yang bisa terjadi dalam hidup kita bersama. Firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 13-15 memberikan kepada kita tuntunan untuk hidup dalam kesatuan yang dikuatkan oleh damai sejahtera Kristus. Yang pertama, kita harus menyadari kesatuan terbangun lewat kesabaran dan pengampunan. Dalam komunitas pasti ada gesekan dan luka. Karena itulah kita perlu sabar. Artinya kita bersedia menanggung kelemahan orang lain tanpa cepat marah atau menghakimi mereka. Kemudian dalam bagian ini pengampunan juga penting. Artinya bahwa kita mau melepaskan sakit hati kita bukan karena orang itu layak untuk diampuni, tetapi karena kita sendiri telah lebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Jadi kita bisa melakukan bagian ini supaya kita tidak menyimpan dendam atau sakit hati terhadap sesama kita. Ketika kita mengalami gesekan dalam persekutuan kita, dalam komunitas kita, maka setiap kita harus belajar mengampuni seperti Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Yang kedua yang harus kita wujudkan demi kesatuan ini terjadi adalah mengutamakan kasih, yaitu kasih menjadi pengikat kesempurnaan. Saudara-saudari, di tengah banyaknya perbedaan, kasih menjadi kekuatan yang menyatukan, bukan memecah belah. Dalam bagian ini, kita harus mengingat bahwa kasih Kristus harus menjadi dasar dalam hubungan kita dengan orang lain. Sehingga apa yang kita lakukan bukan didasarkan oleh kepentingan pribadi kita, melainkan untuk kepentingan bersama dalam komunitas yang memuliakan Tuhan. Melalui kasih kita bisa sehati sepikir di dalam Kristus, mewujudkan kesatuan yang mendamaikan. Yang terakhir yang harus kita lakukan adalah menjadikan damai sejahtera Kristus yang memerintah dalam hidup kita. Saudara-saudari, damai sejahtera Kristus bukan hanya suasana hati.
tetapi juga kekuatan yang dapat memimpin dan mengarahkan kehidupan bersama. Jika damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hidup kita, kita tidak akan mudah tersulut oleh konflik. Karena itu, melalui 3 poin penting ini, maka kita sedang diingatkan, kesatuan adalah anugerah sekaligus tanggung jawab dalam kehidupan kita. Sebagai umat yang telah dipilih Allah, sebagai umat yang telah dikuduskan dan dikasihinya, maka saat ini kita sedang diingatkan, marilah kita mempraktekkan kesabaran, pengampunan, kasih, dan membiarkan damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hati kita. Dengan demikian, kesatuan yang sejati akan terbangun dan terpelihara dalam komunitas kita. Sehingga kita menjadi satu persekutuan yang kuat dalam ikatan damai sejahtera Allah. Selamat membangun dan memelihara kesatuan dalam ikatan damai sejahtera Allah. Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami disadarkan kembali bahwa membangun dan memelihara kesatuan dalam ikatan damai sejahtera adalah perintah Allah yang harus kami wujudkan sebagai tanggung jawab iman kami di dunia ini. Tolong kami Tuhan, sehingga kami akan memiliki kesatuan hati, kesatuan iman, dan kesatuan kegerakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan sebagai umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.